Selamat siang untuk semua peserta Zoom pada hari ini, Jumat 10 September 2021. Yang terhormat Bapak Haji Supianto MPD, SPD MPD sebagai pengawas pembina guru gugus 1 dan 4. Yang terhormat Ketua Gugus Ibu Hendrawati MPD. Yang terhormat Ketua Gugus 1 Bapak Imam Permana, beserta seluruh Bapak Ibu guru kepala sekolah dan dewan guru yang saya cintai dan saya hormati. Sebagai pembawa acara hari ini, saya ingin membacakan rundown acara susunan acara hari ini. Semoga dari awal sampai akhir akan berjalan dengan lancar. Yang pertama, sebagai host adalah Ibu Erlina Putri SPD. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Amalia Uli Izzati, Sarjana Ekonomi SI ya. Yang ketiga, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan Ketua KKG Guru Gugus 1 Bapak Iman Permana SPD. Selanjutnya, sambutan Ketua Gugus 1 Ibu Hendrawati MPD. Selanjutnya, pengawas pembinaan Gugus 1 dan 4 Bapak Haji Supianto SPD MPD. Yang kelima, materi tutor sebaya yang dibawakan oleh Ibu Francisca Rani Perwita Sari SPD. Yang materi hari ini tentang crossword puzzle. Yang keenam, tanya jawab. Yang ketujuh, penutup doa yang dibawakan oleh Bapak Abdul Kholik SPD I. Demikian untuk mempercepat acara hari ini, saya persilahkan sambutan pembukaan ayat suci Al-Quran atau doa yang dibawakan oleh Ibu Amalia Uli Izzati. Kepada beliau saya persilahkan. Ibu Amalia, ada Pak? Ada Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Untuk selanjutnya
Terima kasih untuk Ibu Amalia. Untuk selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mari sama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Astagfirullah, kaget. Kenapa? Emang? Di mana? Tadi kedengaran nggak suara gua nggak? Suaranya nggak ada nih. Udah Ibu. Ya, dilanjut Bu Sri Wuryani. Silakan. Acara selanjutnya. Meningkat acara selanjutnya, sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua KKG Gugus 1, Iman Hermana, SPD. Kepada Pak Iman, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Sri Wuryani, SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang terhormat pengawas binaan gugus 1 dan 4 Bapak Haji Supianto SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Gugus 1 Ibu Hendrawati MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta segugus 1. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru segugus 1 baik negeri maupun swasta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban ya sesuai dengan program kerja KKG, dan alhamdulillah sesuai dengan yang kita programkan, yaitu minggu kedua di setiap bulannya. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur, selawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama atas nama pengurus KKG Gugus 1, kami mengucapkan terima kasih atas sudah hadir dan bergabungnya Bapak Haji Supianto SPD MPD, dan kita doakan senantiasa beliau diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing, membina di Gugus 1 yang kita cintai ini. Ucapan terima kasih yang kedua
adalah terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang senantiasa mendukung kegiatan KKG, serta Bapak Ibu guru yang setia mengikuti kegiatan WW Bubat di setiap bulannya. Sesuai dengan program kerja KKG, ya, berapa orang pun yang tergabung di dalam kegiatan WW Bubat, ya kita sudah komitmen tetap kita laksanakan. Hari ini yang sudah bergabung, alhamdulillah 41 partisipan. Ya, mudah-mudahan seiring waktu bisa bertambah terus ya, sehingga kegiatan yang telah kita programkan ini terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kepengurusan KKG mungkin tinggal menghitung bulan saja, karena kita di bulan Desember itu 2018 sampai 2021 adalah selesai, ya. Jadi kita menyelesaikan sampai Desember. Mudah-mudahan program yang kita laksanakan bisa kita laksanakan dengan baik, dan mudah-mudahan nanti kepengurusan yang baru, ya, setelah kita adakan pemilihan di bulan Desember bisa meningkatkan di KKG. Setidaknya pengurusan ini sudah memberikan semaksimal mungkin yang kami bisa, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, dan mudah-mudahan nanti kepengurusan baru lebih maksimal lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan Gubat pada siang hari ini, ya, karena siang itu tantangannya berat, mungkin di tengah-tengah kesibukan kita. Pagi tadi sudah mulai tatap muka terbatas, yang seharusnya Bapak Ibu mungkin istirahat. Mohon maaf atas ketidaknyamanan kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Gugus, Bapak Ketua KKG Gugus kita. Selanjutnya meningkat untuk sambutan yang dibawakan oleh pengawas binaan Gugus 1, Ibu Ketua Gugus 1, Ibu Herawati. Oke, baiklah, mohon maaf untuk bawa acara saya mewakili Ibu Hendrawati karena sedang ada urusan dinas di luar. Baik Pak Sanusi. Mohon izin Pak pengawas. Silakan Pak Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengawas kita, Bapak Haji Supianto MPD. Yang saya hormati Ibu Hendrawati MPD sebagai Ketua Gugus 1. Yang saya hormati Bapak Imam Hermana sebagai Ketua KKG Gugus 1, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 1, dan yang saya banggakan Dewan Guru dari Gugus 1. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini insya Allah kita semua yang hadir pada rapat Zoom meeting senantiasa diberikan nikmat sehat, panjang umur, dan juga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umat insya Allah yang selalu bersalawat mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting pada siang hari ini, saya mohon izin mewakili Ibu Hendrawati yang mohon maaf, salam untuk semuanya, tidak bisa hadir pada rapat siang hari ini karena ada kegiatan yang tidak memungkinkan untuk bisa hadir pada rapat siang hari ini. Adapun yang ingin saya sampaikan, berdasarkan amanat dari Ibu Ketua, untuk KKG Gugus 1 kami kira luar biasa. Selalu semangat melakukan inovasi dengan hal-hal yang baik. Karena saya pribadi juga selalu mengikuti kegiatan Zoom meeting di setiap bulannya. Ini merupakan suatu kegiatan yang luar biasa, yang mana banyak pelajaran yang bisa kita ambil
selain untuk guru-guru, kepala sekolah juga ikut belajar dari teman-teman guru yang memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga apa-apa yang telah diberikan oleh Bapak Ibu semua, ilmu yang telah diberikan untuk kita semua bermanfaat dan kita bisa lakukan untuk kita semua di sekolah masing-masing seperti itu. Sekali lagi saya bangga, kami bangga kepala sekolah memiliki teman-teman guru yang luar biasa yang selalu ingin mengembangkan potensi guru-guru. Karena tanpa adanya media ini saya kira guru-guru yang punya ilmu yang banyak tidak tersampaikan. Tapi alhamdulillah dengan adanya media dari Gugus, dari KKG Gugus 1, akhirnya kita bisa menampilkan guru-guru yang punya ilmu, terutama dalam ilmu yang zaman sekarang lagi ini ya, komputerisasi dan lain-lain sedang kita butuhkan, dan alhamdulillah guru-guru kita bisa membantu memfasilitasi itu semua. Lanjutkan perjuangan ini dengan baik. Insya Allah apa-apa yang teman-teman lakukan untuk kemajuan sekolah-sekolah di Gugus 1, insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan yang pasti untuk anak-anak serta diri kita yang berada di Gugus 1. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk dari Bu Hendra untuk teman-teman semua. Semoga semua sehat walafiat dan kita semua dijauhkan dari yang namanya virus corona. Itu saja. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat untuk sambutan selanjutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Pengawas Binaan Gugus 1 dan 4 kepada beliau Bapak Haji Supianto, SPD, MPD. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan taufik dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk menghadiri acara yang luar biasa secara rutin. Selawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Hendrawati yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Gugus Pak Ahmad Sanusi, rekan-rekan kepala sekolah se-Gugus 1 dan Gugus 4, wabil khusus Ketua KKG Gugus 1 Pak Iman Hermana serta jajarannya yang luar biasa, dan tak lupa juga apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya bagi peserta yang bisa hadir pada kesempatan ini. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman bisa hadir. Yang belum hadir pada kesempatan ini, kita doakan berikan kesadaran dan mudah-mudahan bisa bergabung. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan selamat dan terima kasih kepada teman-teman Gugus 1 yang telah berupaya untuk meningkatkan kompetensinya, terutama untuk KKG ini. Penghargaan dan luar biasa Pak Iman CS, yang tidak henti-hentinya untuk berkreasi, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Sekretaris Gugus. Saya jujur harus katakan bahwa ini hal yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena banyak gangguan. Ya. Untuk melakukan hal-hal yang baik itu banyak godaannya. Inilah, itulah, pasti banyak godaan. Ya, pokoknya kalau pekerjaan itu berat itu banyak pahalanya, udah gitu aja. Tetapi kalau pekerjaan itu ringan dilakukan, ya itu pekerjaan yang sia-sia atau dosa biasanya, ya. Jadi pekerjaan yang berat pasti ini banyak pahalanya. Karena itu niatkan yang lurus bahwa kita mencari ridhonya Allah, mencari apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan yang paling utama juga kita mudah-mudahan mencari keberkahan, pada akhirnya kita menjadi amal ibadah. Baik Bapak sekalian, menyikapi perkembangan yang luar biasa, saya mengikuti perkembangan di tingkat nasional, bahwa pergeseran sekarang luar biasa paradigmanya. Kalau tidak bisa dikatakan lompatan, ya lompatan. Kenapa lompatan? Karena guru yang diam di tempat, tidak mengikuti perkembangan, secara otomatis lama-lama guru tersebut ditinggalkan.
karena mereka menjadi guru jadul, guru yang tidak mau kreatif. Ya. Ibarat tukang ojek yang dulunya manual yang disebut dengan opang dan dengan namanya ojol atau sekarang dengan ojek online. Nah, ini kan ini di depan mata kita, maaf, masih terngiang. Beberapa tahun lalu ojol begitu datang tidak diterima dengan baik karena dianggap oleh opang itu menjadi sebuah ancaman. Ini juga guru persis dengan ojol dan opang tadi. Opang itu ojek pangkalan maksud saya. Guru yang tidak mau berkreasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, ibaratkan ojek pangkalan tadi. Nah, kelihatan dari wajahnya juga guru-guru yang menolak untuk beradaptasi dengan teknologi itu yang tidak ikut kegiatan seperti yang dilakukan oleh Gugus 1 ini. Mereka nyaman dengan kondisinya, padahal mereka tidak sadar bahwa mereka bunuh diri secara perlahan. Ya, apalagi maaf, misalnya gurunya honor gitu, tidak mengikuti perkembangan, ya sudah tergilas. Nah, makanya sekarang pemerintah menggalakkan peningkatan kompetensi. Sekarang lihat opang sekarang tidak menolak keberadaan ojol, bahkan opang semua sudah mendaftar menjadi ojol. Tapi ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat Pak Edi sudah merasakan perubahannya, yang lambat baru mau. Nah, mereka baru berpikirnya telat begitu. Nah, ini juga sama dengan guru yang cepat menerima perubahan karena besok lusa kita itu mengajar tidak terbatas dengan ruang dan waktu, tidak terbatas dengan ruang-ruang kelas ke depan seperti di luar. Maka sekarang sudah diciptakan. Makanya ada PSP sekarang, program sekolah penggerak. Dan itu mulai dikikis habis. Kalau guru yang tidak menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, ya habislah Pak Edi. Ya, ini catatan ya, saya ingatkan. Karena sudah mulai sekarang tergerus. Bisa dikatakan dengan adanya pandemi boleh berakhir. Tetapi kemajuan teknologi tidak boleh berakhir. Bahkan mungkin ke depan ini akan lebih dikembangkan lagi. Karena sekolah digital sudah di depan mata. Ya. Contohnya apa? AKM. Nanti AKM dengan sendirinya sekolah yang tidak punya kompetensi di bidang AKM, terutama tentang teknologinya, ya terpinggirkan. Akreditasi sekarang udah online. Gitu. Jadi guru juga jangan kalah. Masa jualan pecel lele aja sekarang sudah online. Masa gurunya nggak bisa membelajarkan online? Karena itu saya menyambut baik berapa platform pembelajaran. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memanfaatkan namanya LMS, Learning Management System, supaya gurunya nggak capek lagi. Contoh, sekarang pelatihan guru penggerak pakai LMS. Pelatihan kepala sekolah penggerak pakai LMS. Pelatihan sekolah penggerak pakai LMS. Kenapa LMS? LMS itu enak sekali. Materi ada di situ, ulangan ada di situ, daftar hadir ada di situ. Gurunya tinggal klik buka, anaknya tinggal buka juga. Ya, disematkan di situ. Ini luar biasa saya kira. Dan saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa yang perubahan terjadi di tingkat nasional. Yang pertama lahirnya Perdirjen nomor 6565 tahun 2020, di mana terjadi pergeseran. Asalnya guru itu 4 kompetensi, ya, tetapi yang menonjol hanya 2 kompetensi waktu itu, yaitu kompetensi profesional dan akademik. Yang duanya kan kemampuan personal dan sosial. Tapi sekarang diubah, dikembangkan, yang profesional itu dibagi beberapa cabang lagi. Yaitu yang pertama, kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah, guru ke depan, tolong diingat teman-teman semua, yaitu pengetahuan profesional. Pengetahuan profesional ini harus dilatih, harus dikembangkan dengan cara banyak membaca, banyak belajar, bagaimana dia mendapatkan ilmu-ilmu baru. Sekarang di pembelajaran ada yang disebut dengan coaching, ada yang disebut dengan mentoring, ya banyak begitu ya. Ada komunitas pembelajaran, ada komunitas praktisi pembelajaran, dan lain-lain. Nanti kita bahaslah satu persatu. Yang kedua, praktik pembelajaran profesional. Nah, ini praktik pembelajaran profesional juga harus tahu dulu. Setelah itu baru praktik. Dan yang terakhir, pengembangan profesi. Jadi 3 hal ini yang menjadi tuntutan guru ke depan. Saya bangga hari ini mencoba
menggagas adanya pelatihan teknologi. Ini merupakan praktik ya. Tapi saya minta kepada narasumber menyampaikannya jangan terlalu cepat-cepat ya. Lambat saja ya, yang penting bisa dipahami oleh teman-teman. Karena background teman-teman ini macam-macam ya. Mungkin yang sudah paham agak kesel nungguinnya, tapi bagi yang belum paham ya kan terburu-buru. Karena itu saya minta kepada narasumber disampaikan secara pasti, secara teoritis dulu, langsung dipraktekkan ya. Ya kalau bisa pakai HP juga nggak apa-apa. Dan yang terakhir dia harus berlatih. Jadi tidak hanya nyampein materi, tapi kalau bisa di tengah-tengah sesi ditampilkan oleh peserta apakah materi itu dikuasai atau tidak. Saya minta seperti itu ya, Pak Iman. Jadi tidak hanya pemateri menyampaikan, tapi ada feedbacknya. Mungkin di tengah sesi atau di akhir sesi harus ada tampil salah seorang atau dua dari peserta yang merangkum atau merefleksikan apa yang disampaikan oleh narasumber. Ini penting untuk melihat ketercapaian dari pelatihan ini. Karena kalau hanya menyampaikan materi tanpa adanya evaluasi dan refleksi, saya kira nantinya hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Jadi saya mengingatkan bahwa ada 3 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru saat ini. Yang pertama, saya ulangi, pengetahuan profesional. Yang kedua, praktek pembelajaran profesional. Yang ketiga, pengembangan profesi. Kata profesional artinya, teman-teman semua, bahwa jabatan guru adalah jabatan penting yang notabene bahwa sekarang harus berkelas. Kayak dokter, itu profesional ya. Kayak tentara, kayak polisi. Ya kita dituntut seperti itu teman-teman semua. Jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman yang insya Allah terus Allah berikan keberkahan, berikan kekuatan, terutama kekuatan kemalasan ya, supaya tidak malas maksud saya. Jadi teman-teman diberikan istiqomah supaya terus menuntut ilmu dan niatkan dalam hati untuk terus belajar ya teman-teman semua. Termasuk mungkin menjadi MC, terus belajar juga ya teman-teman semua. Karena memang kalau tidak beri kesempatan, perasaan kelihatan gampang, ternyata setelah diberi kesempatan kelihatan apakah sudah profesional atau belum. Nah ini kan bisa kita lihat ya. Tapi nggak apa-apa. Jangan takut salah ya teman-teman semua. Karena kesalahan adalah proses yang sangat baik untuk peningkatan kompetensi. Lebih baik salah karena melakukan sesuatu daripada tidak pernah salah karena tidak pernah melakukan sesuatu. Itu prinsip yang saya pegang. Salah nggak apa-apa, yang berarti adanya kerjaan ya. Daripada tidak pernah salah karena tidak pernah melakukan pekerjaan. Selamat teman-teman semua mengikuti pelatihan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kekuatan, dan pada akhirnya Allah juga berikan kemudahan kepada kita semua sebagai guru-guru, baik di gugus 1 maupun di gugus 4. Itu saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas doanya dan restunya. Saya sudah mulai membaik. Alhamdulillah bisa mengikuti. Amin, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Supriyanto atas pencerahannya. Untuk saat ini dilanjut untuk meningkatkan acara selanjutnya. Tiba saat pada penyampaian materi yang dibawakan, ya Pak ya, penyampaian materi oleh tutor sebaya Ibu Francisca Rani Perwira. Kepada Perwirasari SPD, kepada Ibu Rani Perwira, saya persilahkan. Terima kasih Ibu Sri Wuryani, Bapak Supriyanto dan Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Semoga dalam keadaan yang sehat. Mungkin di sini saya awali dengan perkenalan dulu ya Bu, supaya lebih nyaman, mungkin lebih santai. Bapak Ibu bisa nanti mengikuti apa yang saya lakukan juga, begitu. Jadi perkenalkan, nama saya Francisca Rani Perwitasari. Saya biasa dipanggil Ibu Rani. Saat ini saya mengajar di SD Strada Cakung di kelas 1. Begitu. Nah, hari ini sesuai dengan yang tertulis di pamflet Bapak Ibu, mungkin kita akan belajar yang namanya crossword. Nah,
Kalau biasanya kita sebutnya TTS begitu Bapak Ibu. Saya izin share screen ya, supaya mungkin lebih mudah dipahami, dan saya izin juga mute partisipan agar nanti ketika saya berbicara mungkin tidak ada putus-putusnya. Nanti saat sesi tanya jawab saya buka kembali, begitu boleh ya Bu Sri Wuryani? Boleh. Dengan senang hati, Ibu. Boleh Ibu Rani, dipersilakan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang crossword puzzle. Kalau zaman saya kecil juga ngomongnya ini rada susah, rada belibet, apalagi kalau saya orang Jawa ngomong bahasa Inggris rada susah begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti selanjutnya akan sebut ini teka-teki silang. Selama ini kan kalau kita bikin teka-teki silang harus garisin satu-satu, nyocokin kotaknya satu-satu, hurufnya mau saya taruh di mana itu kita bikin manual Bapak Ibu. Tapi ternyata seiring perkembangan zaman memang website ini sudah banyak dipakai karena sudah lama memangan, tetapi hari ini saya mau berbagi karena kebetulan saya juga menggunakan website ini untuk kegiatan pembelajaran. Beberapa waktu yang lalu saya menggunakan website ini untuk kegiatan pramuka, jadi tidak hanya untuk belajar di kelas saat pembelajaran saja, tetapi kita bisa gunakan untuk ekstra. Terlebih saat ini kan anak-anak ini mungkin juga mengalami masa jenuh ya Bapak Ibu, belajar di rumah, suruh baca ngerjain soal dengan tanpa gaya yang mungkin lebih kekinian gitu. Jadinya kita mulai juga untuk merangsang anak-anak dengan pembelajaran semacam ini. Mari kita mulai pelan-pelan saja. Tadi sudah dipeseni pelan-pelan, jadi saya akan pelan-pelan. Crossword puzzle sangat dekat tentunya dengan dunia anak-anak. Seneng nih, ngisi-ngisi TTS. Mereka kan pasti senang sekali dengan permainan. Kadang bukan hanya anak-anak saja, bahkan kita pun tertarik melakukan ngisi-ngisi TTS, mengisi waktu, atau memang mengasah kemampuan kita juga. Nah, kenapa sih kok saya mengambil TTS untuk salah satu pembelajaran yang menarik? Mungkin TTS ini selain dijadikan pembelajaran, lalu tadi ekstra, kegiatan ekstra, kita juga bisa jadikan untuk ice breaking juga. Jadi sebelum mulai pelajaran sama anak-anak, beberapa soal dari TTS ini rasanya juga cukup menarik untuk anak-anak. Kalau anak-anak di kelas kecil tentunya pertanyaan-pertanyaannya pun yang sangat simpel. Kalau di kelas besar kita bisa berikan soal yang lebih banyak dan juga dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi tentunya. Kenapa memilih TTS? Yang pertama menyenangkan. Untuk anak-anak menyenangkan. Yang kedua, anak-anak diajak untuk berpikir kritis. Harus apa yang kita tulis di situ, bagaimana menuliskannya, lalu selain itu juga membuat anak-anak terampil. Dan yang terakhir tentu saja mereka harus teliti dalam pengerjaannya. Kita merangsang mereka untuk lebih baik lagi. Jadi kalau biasanya mengerjakan soal cuman ABC-an dan lain-lainnya kan sekarang mungkin sudah jenuh gitu, sekolah gitu-gitu aja. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan tatap muka, ini nanti juga bisa digunakan. Jadi ada yang kita bisa gunakan secara online maupun secara offline. Saya akan mulai untuk yang secara nanti bisa dibagikan secara offline, atau Bapak Ibu bisa bagikan dicetak, lalu dibagikan ke anak-anak seperti itu. Nah, bagaimana sih membuat crossword atau TTS? Di sini saya menawarkan 2 website. Website itu untuk kita buka nih, jadi nanti di URL-nya atau yang harus diketikkan di bagian URL itu apa. Yang pertama adalah Puzzle Maker, Discovery Education, lalu yang kedua adalah ProProfs Game. Mungkin ini bisa Bapak Ibu tulis dulu nanti jadi bisa masuk, atau saya akan kopikan di chat untuk nanti kalau misalnya dicoba. Bapak Ibu bisa copy simpan. Jadi tidak ini ya.
for everyone. Jadi saya kirim di chat Zoom ini ya. Nanti bisa Bapak Ibu buka, nanti saya juga akan tutorial juga untuk membuatnya. Jadi ada 2 yang saya gunakan, yaitu Puzzle Maker Discovery Education, dan juga yang satu lagi adalah ProProf Scheme. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Saya lanjutkan share screen ya. Oke, cara membuat Puzzle Maker ini mudah sekali Bapak Ibu, beneran mudah. Kita tinggal buka webnya, lalu nanti kita pilih mau game apa yang kita gunakan, lalu selanjutnya isi soalnya. Soalnya ada clue, ada nanti pertanyaannya, dan juga kita bisa langsung gunakan. Nah, kita mulai dari masuk ke linknya. Jadi nanti Bapak Ibu pertama-tama harus memastikan ya bahwa kita terhubung dengan internet. Bapak Ibu bisa masuk di Chrome ataupun di Mozilla, tergantung dengan aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu ketikkan yang saya chat di Zoom ini tadi, Puzzle Maker .discovery education, atau Bapak Ibu ketik Puzzle Maker saja, nanti dia sudah muncul. Kalau kita sudah ada di bagian ini Bapak Ibu, kita nggak perlu login, nggak perlu pakai email, nggak perlu masukin nomor HP kita bisa langsung menggunakannya. Jadi langkah pertama, kita masuk ke Chrome ataupun ke Mozilla, lalu selanjutnya kita ketik di situ Puzzle Maker, lalu kemudian karena kita akan membuat TTS, maka kita pilih yang ini Bapak Ibu, Criss-Cross Puzzle, Criss-Cross Puzzle, yang ini, Criss-Cross Puzzle. Nah, kalau sudah, nanti kita akan dibawa ke tampilan selanjutnya. Tampilan selanjutnya tuh ini Bapak Ibu. Jadi ada beberapa step yang harus kita isi. Ada step 1. Step 1 ini nanti kita tulis judulnya. Judulnya apa nih? TTS saya mau judulnya tentang apa? Lalu yang kedua, langsung kita masukkan soal dan jawaban yang nanti mau kita gunakan sebagai TTS. Lalu yang step ketiga adalah nanti kita ada text box di bawah untuk dicentang. Nah, ini nanti harus dicentang. Ini nanti harus dicentang. Jadi saya ulang. Yang pertama ketika sudah masuk ke Chrome, Puzzle Maker, lalu selanjutnya kita akan ada di tampilan ini. Ada 3 step yang harus kita lalui. Yang pertama menuliskan judulnya. Yang kedua kita mau memasukkan kata-katanya dan juga clue-nya. Yang ketiga, centang di text box-nya, memberi tanda centang ini agar nanti puzzle kita atau TTS kita bisa dibuat. Untuk soal di step 2 ini, Bapak Ibu bisa siapkan dulu sebelumnya. Misal nih, saya biasanya kalau mau bikin TTS ini, saya sudah siapkan soal-soalnya. Nanti apa yang mau jadi jawaban, mana yang jadi soal sudah saya siapkan. Tinggal nanti di copy paste saja di step 2 ini. Saya ambil dulu. Nah, ini sudah saya isi. Saya mengisinya di step pertama ini, saya isikan Garuda Pancasila. Ini berkaitan dengan pelajaran kelas 1, kebetulan saya ambil di pelajaran kelas 1, Garuda Pancasila. Kita kan masih belajar ada simbolnya, ada beberapa juga berkaitan dengan Garuda Pancasila dan lambang negara. Nah, selanjutnya untuk soalnya di step 2, Bapak Ibu perlu memperhatikan. Di sini saya tulis Garuda Pancasila dengan huruf besar semua. Tanpa spasi. Bapak Ibu masih ingat ya, ketika kita mengisi TTS, kalau kita isi TTS itu nggak ada spasinya ya. Jadi kita juga tulis di sini tanpa spasi. Tidak ada spasinya. Garuda Pancasila tanpa spasi. Selanjutnya, untuk pertanyaannya kita kasih spasi. Jadi tulis Garuda Pancasila,
spasi, apa pertanyaannya? Oh, lambang negara Indonesia adalah titik-titik-titik gitu kan. Nah, sudah jadi nih untuk soal pertama. Soal kedua begitu juga, karena ini hanya satu kata, maka kita juga tidak menggunakan spasi. Jadi yang perlu diingat di step 2 ini, apabila jawabannya itu dua kata, seperti yang saya gunakan Garuda, Pancasila, itu tidak menggunakan spasi. Untuk yang lain-lainnya biasa untuk yang satu kata. Jadi jawabannya spasi soalnya. Lalu di-enter ke bawah, jawabannya spasi soalnya. Begitu seterusnya sampai soalnya habis. Kalau sudah selesai menuliskan semua soal di step 2, selesai menuliskan semua soal di step 2, kita pindah ke bawah di step 3, ada yang harus dicentang. Hanya centang saja. Centang saja, lalu selanjutnya, kalau sudah semua masuk nih, kita cek lagi, oh judul sudah, pertanyaannya saya sudah masuk semua, lalu saya mau create my puzzle. Kita mau buat puzzle-nya, mau bikin TTS-nya, langsung ditekan. Nanti Bapak Ibu akan ada tampilan semacam ini. Nah, langsung jadi. Kita nggak garisin, kita nggak pusing-pusing mau taruh di mana. Saya mau taruh Garuda Pancasilanya di sini, saya mau taruh rantainya di sana. Kita sudah nggak pikirin itu. Karena sudah jadi, Bapak Ibu, sudah ada nih. Udah ada nomor-nomornya, nggak perlu ngasih nomor lagi. Sudah ada ketentuannya, dia akan menurun, dia akan mendatar, kita sudah nggak bikin-bikin lagi. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan lagi setelah create my puzzle ini, Bapak Ibu bisa lihat nih, ada beberapa pilihan di atas ini. Show answer, print puzzle, copy answer, dan rebuild puzzle. Saya mau bahas yang kita gunakan saja. Kalau show answer, karena kita yang bikin, tentu kita sudah tahu jawabannya ya Bapak Ibu, nggak perlu kita perlihatkan lagi jawabannya. Jadi ini saya nggak begitu penting menurut saya. Lalu print puzzle, ini penting bagi Bapak Ibu yang mau langsung di print, nanti difotokopi dikasih ke putra-putrinya atau anak-anak didiknya, bisa langsung print puzzle. Nanti bisa keluar di satu halaman itu ada puzzle-nya atau ada TTS-nya, di bawahnya ada soalnya. Atau Bapak Ibu mau gini, saya maunya diedit-edit dulu Bu, dikasih gambar-gambar biar lucu, jadinya saya pindah dulu ke Word, boleh. Kalau kita mau pindah dulu ke Word, kita copy puzzle. Copy puzzle, nanti buka ke Microsoft Word, tinggal dipaste di situ. Itu sudah jadi. Mau dikecilin TTS-nya atau mau dibesarkan biar lebih jelas, itu tergantung selera kita. Lalu copy answer ini juga menurut saya tidak perlu. Lalu selanjutnya ada rebuild puzzle. Nah, yang ini biasanya digunakan nih. Karena kita terkadang nggak pengen bentuknya seperti ini. Jadi ini tidak mutlak, begitu satu sudah dibikin, bentuknya akan seperti ini, tidak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen bentuknya beda lagi, tinggal kita tekan yang ini nih, rebuild puzzle. Jadi kita bisa tentukan, ataupun kita bisa ganti-ganti bentuknya sesuai yang sudah mereka buat, tapi kita pilih mau yang mana. Saya bersihkan dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita pelan-pelan juga masuk ke tutorialnya. Nah, ini tadi soal-soal yang sudah saya gunakan nih. Jadi tadi saya kan bilang sama Bapak Ibu boleh bikin soalnya dulu. Sesuai dengan penjelasan saya tadi, untuk yang seperti ini, maka kita tidak berikan spasi. Saya di sini hanya membuat 10 soal saja untuk dibuat TTS. Jadi saya bikin 10. Yang ini satu tidak pakai spasi, karena dia dua kata tetapi tidak menggunakan spasi. Bapak Ibu, kita mau langsung ke tutorialnya ya, supaya mungkin lebih enak gitu, lebih mudah untuk mengikutinya juga sesuai dengan penjelasan saya di PowerPoint. Saya ganti. Jadi untuk membuat TTS ini kita harus pastikan kita terhubung dengan internet.
Nah, biasanya saya gunakan Chrome karena saya memakai di laptop saya pakai Chrome, jadi saya buka Chrome, lalu kan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya sudah bagikan mana yang mau dituliskan di chat. Yang pertama saya mau pakai Puzzle Maker Discovery Education. Ini saya copy, lalu tadi tulisan itu saya taruh di sini Bapak Ibu, saya ketikkan di sini. Kebetulan saya sudah banyak membuatnya, jadi di situ sudah ada historinya. Puzzle Maker Discovery Education. Lalu kita enter. Lalu selanjutnya ada tampilan ini, Discovery Education Puzzle. Nah, kita klik ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya nih, seperti tampilan saya tadi, kita ingat-ingat ya, tadi karena kita mau membuatnya TTS, maka kita ambil yang ini, Criss Cross Puzzle. Sebentar, Bu. Boleh, Risma. Pak? Ada yang angkat tangan, kasihan tuh. Coba Oh iya, dicek bagaimana dulu. Pak? Khawatir tidak dipahami. Itu ada yang angkat tangan? Oh, sebentar saya ini dulu Ya. untuk suaranya ya Pak. Selamat siang Pak Nusa, Jalu 3, ada yang bisa dibantu? Enggak, itu salah pencet saya. Salah pencet. Salah pencet aja ya Pak. Gimana ini? Baik, saya boleh lanjut ya. Lanjut. Oke. Oke. Jadi tadi kita masuk ke Chrome, terus tuliskan Puzzle Maker Discovery Education, lalu kita akan ada di tampilan yang tadi, yang pertama di Google tadi, lalu masuk ke tampilan ini, pilih yang Criss Cross Puzzle. Kita tekan nih di bagian biru ini, Criss Cross Puzzle. Selanjutnya kita isikan soalnya. Tadi judulnya saya bikin Garuda Pancasila, lalu soalnya kita pastekan. Saya minta izin sebentar 2 menit ya Bapak Ibu, sebentar. Maaf Bapak Ibu, saya pindah koneksi internetnya supaya nggak putus-putus. Nah, selanjutnya tadi di step pertama yaitu kita tulis judulnya, saya tuliskan Garuda Pancasila tadi. Lalu selanjutnya kita mau masuk ke step 2, yaitu menuliskan soalnya. Kalau Bapak Ibu sudah siapkan soalnya, berarti tinggal di copy paste saja di situ. Saya ambil soal dulu. Nah, soalnya kita pastekan di sini semua. Sudah masuk semua soalnya, yang jawabannya yang akan diisikan di TTS, saya tulis dengan huruf besar semua. Lalu selanjutnya soalnya di sampingnya. Biasanya di sini sudah ada cek juga untuk di step 3. Sudah selesai isi, judulnya, soalnya sudah, kita langsung create my puzzle. Kita tunggu jadi. Nah, jadi langsung jadi Bapak Ibu sesuai dengan yang saya katakan tadi, ini puzzle-nya, lalu di bawahnya soalnya. Di sini ada yang mendatar, cross to mendatar, down itu berarti menurun. Ada 7 soal yang mendatar, 7 soal yang mendatar dan
3 soal yang menurun. Kalau Bapak Ibu, aku nggak mau nih dengan bentuk yang seperti ini. Sesuai dengan yang saya tunjukkan tadi, kita mau rebuild puzzle-nya, kita mau pindah tampilannya. Kita tekan saja sebelum kita nanti mau kopikan atau mau ganti nih. Oh, kalau seperti ini sepertinya lebih menarik nih. Aku mau yang seperti ini atau masih mau ganti lagi. Boleh Bapak Ibu tekan-tekan sampai menemukan bentuk yang pas atau bentuk yang Bapak Ibu inginkan. Nah, kalau sekarang yang mendatarnya ada 3, yang menurunnya ada 7. Boleh nggak yang lainnya lagi ya? Oh, ternyata masih bisa diubah-ubah seperti itu. Ini jadi yang menurunnya hanya 2, sepertinya kurang seimbang ya. Jadi kita pilih yang lainnya lagi. Boleh tekan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau begini sepertinya sudah lebih imbang ya Bapak Ibu ya. Mendatarnya ada 6 soal, lalu menurunnya ada 4 soal. Lalu selanjutnya bagaimana nih saya mau membagikan soal ini atau bagaimana saya bisa mendapatkan soal ini untuk saya bagikan ke anak-anak. Sudah jadi, tinggal sekarang kita mau pakai yang pertama atau yang kedua. Yang pertama dulu kita bisa print puzzle. Di bagian print puzzle ini nanti bisa disimpan dulu ke PDF atau langsung di print. Kalau Bapak Ibu saat itu nyolok dengan printer, ya bisa langsung dicetak. Tetapi kalau saya bikinnya di rumah, printernya ada di sekolah, berarti mau tidak mau kan kita simpan dulu filenya. Maka di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Di destination ini ada save as PDF ataupun langsung di print. Kalau saat itu Bapak Ibu sudah nyolok dengan print, silahkan di print. Apabila Bapak Ibu hari itu kok saat membuat kok tidak ada printernya, berarti Bapak Ibu pilih yang save as PDF. Nah, nanti dia akan kesimpan di folder yang sudah Bapak Ibu tentukan tentunya. Kan biasanya kita punya penyimpanan masing-masing ya, untuk pembelajaran ini saya taruh di sini dan sebagainya. Nah, seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu tadi yang kedua nih, cara yang kedua, saya mau rapikan dulu, mau dikasih gambar-gambar, ataupun saya pokoknya mau di copy dulu aja, dipindah ke Word, bisa. Kita langsung copy puzzle-nya. Copy puzzle. Copy puzzle-nya sudah selesai, kita buka Word-nya. Kita buka Microsoft Word. Sebentar ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang nanti akan mencoba, tadi kan diminta Pak Supianto untuk mencoba ya, jangan hanya saya menyampaikan materi, tapi paling tidak Bapak Ibu ada yang menguasai, ada feedbacknya juga bagi kita. Bapak Ibu boleh siapkan dulu soalnya, siapa tahu nanti dipilih sama Bu Sri Wuryani atau mungkin siapa untuk mewakili simulasi juga gitu ya Bu. Nah, selanjutnya saya share lagi ini dan ini. Tadi kita kan sudah copy puzzle-nya. Lalu sekarang kita mau pastekan ini di Word. Lalu kita pastekan saja biasa, Ctrl V atau paste biasa. Nah, sekarang puzzle-nya sudah ada. Yang belum ada adalah soalnya. Ini kalau Bapak Ibu nggak mau di PDF, bisa di Word juga begini ya. Soalnya sama juga. Soalnya kita copy juga dari soal yang tadi. Kita copy semua soalnya sampai yang ke bawah, lalu kita pastekan atau kita tempel juga di bawah teka-teki silangnya, Ctrl V. Nah, kalau kita mau ganti ini tulisannya jadi mendatar, yang ini kita mau jadi menurun, begitu juga boleh. Jadi itu adalah satu website yang saya gunakan, yaitu Puzzle Maker. Satu dulu ya Bapak Ibu ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau langsung mencoba supaya kita nanti bisa lanjut juga ke step yang selanjutnya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, setelah ini Pak Supianto mohon izin
Kalau misalnya penjelasan saya mungkin kurang jelas atau memang butuh penjelasan lain, saya ada video tutorialnya, nanti saya akan kirim linknya juga. Mantap, mantap. Saya bisa ngikutin. Alhamdulillah. Iya. Jadi kurang lebih untuk yang tadi, yang pertama tadi, kalau kita mau cetak, kita mau gunakan itu untuk diberikan ke anak-anak, apa namanya, iya. Wah, Bapak ngikutin juga ya, Pak? Iya, siap. Makasih ilmunya Terima kasih. nih. Iya, jadi kalau Udah kita jadi. mau bagikan gitu ya, Pak, bagikan Ya. kertasnya, tinggal kita cetak, nanti kita perbanyak, dibagikan ke anak-anak, koreksinya juga menyenangkan kalau menurut saya ya, daripada kita harus yang tulisan aja gitu, rasanya membosankan gitu. Kalau misalnya seperti ini kan sambil permainan, kita bisa rada refresh juga untuk koreksi. Jadi Bapak Ibu bisa cetak langsung, atau mungkin kalau Bapak Ibu mungkin anak-anaknya di rumah ada printer dan lain-lainnya, kirimkan saja file PDF-nya, mereka bisa perbanyak sendiri. Begitu. Ada yang mau coba dulu mungkin Bu Sri Wuryani, atau saya lanjut yang kedua? Dicoba Ya, satu dulu. Mungkin Satu ada yang dulu. mau bertanya, silahkan. Kan ada langsung sesi sampai langsung meningkat yang materi dan tanya jawab kan Bu, Ibu Rani. Nah, Ya, boleh kalau misalnya mungkin ada yang lain yang bertanya. Saya ngikutin aja. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mau mencoba. Pak Supianto sudah coba, Pak Muskinda. Mau tanya ya? Ya, boleh. Tadi kan dikatakan kalau kertasnya polos tuh kayaknya kurang menarik. Tadi dikatakan boleh digambar-gambar. Kalau anak-anak kecil kan biasanya senang dengan gambar-gambar juga ya. Itu katanya boleh dihias. Itu boleh dijelaskan bagaimana cara memberikan gambar-gambar supaya lebih menarik ke anak-anak. Gitu. Jadi Pak Mus dan Bapak Ibu sekalian, tadi kan kita copy filenya di Word ya. Kalau di Word itu kan bisa kita tambahkan sesuka hatinya kita ya Bapak Ibu. Ini misalnya Word yang tadi nih yang sudah saya pastekan dari TTS saya. Oh, saya maunya ini saya kasih apa namanya judul juga dong. Teka-teki silang. Saya mau taruh ini di tengah seperti biasa aja, seperti kita mengedit file di Word saja seperti itu. Lalu kalau mau gambar-gambarnya kita bisa cari di internet, kita copy pastekan di halaman ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kan tadi TTS kita nih, Pak Mus dan Bapak Ibu yang lain. Kan ini kosong banget nih, padahal kalau misalnya di sini ada hiasannya, tambahan apa, gambar-gambar apa, kan kelihatan lucu ya. Tadi di PowerPoint saya sepertinya saya punya gambar nanas. Saya mau pindah nanas saya di sini. Saya tinggal copy, terus nanti di file Word-nya tinggal kita pastekan gambar tersebut. Wah, ada gambarnya. Tergantung kita mau gambarnya seperti apa, atau karena saya ini tadi berhubungan dengan Garuda Pancasila, saya bisa beri gambar. Tergantung. Jadi gambarnya hanya ditempel seperti kita paste gambar aja di file gitu. Seperti kalau kita memasukkan gambar dari internet saja, bisa dengan insert picture. Bapak Ibu boleh pilih gambar yang sudah ada di laptop Bapak Ibu dengan insert picture dan lain-lainnya, atau langsung copy dari internet begitu. Jadi hanya dihias seperti ini, jadinya memang tidak begitu menarik mungkin bagi kita orang dewasa, tetapi bagi anak-anak tentunya ada gambar-gambarnya tuh membuat mereka semakin bersemangat mungkin seperti itu. Ada yang mau mencoba share screen juga mungkin apa yang sudah kita lakukan dari step pertama tadi. Kalau buat Bu, tapi kalau buat sendiri nggak share screen ya. Oh gitu ya tuh. Ibu membuat baru ada 1, 2, 3 soal ya Bu ya? Iya, baru ya 3 soal. Tetapi mudah ya Bu ya? Iya Bu. Iya mudah. Nanti saya akan bagikan link video saya untuk pembelajaran hari ini juga. Ini kan juga di-record, mungkin nanti bisa dibagikan juga. Saya langsung ke yang kedua, mungkin seperti itu ya. Kalau yang kedua ini menurut saya lebih menarik ya, karena kita nanti akan dapat penghargaan dari
dari aplikasinya. Jadi anak-anak biasanya seneng nih, mama papanya juga biasanya seneng, orang tua kalau misalnya sesuatu yang nanti bisa dibikin status, biasanya orang tua nih zaman sekarang seneng banget bikin status. Nah, kita mau masuk ke yang kedua tadi adalah ProProf Brain Puzzle ya, atau ProProf Games. Kita akan mulai dulu, saya jelaskan dengan PowerPoint dulu, nanti kita akan simulasi lagi ya Bapak Ibu. Saya lanjut ya. Nah, yang kedua adalah ini, ProProf Brain Games. Ini juga sama, kita bikin TTS juga dengan ini, cuman bedanya adalah nanti kalau ini kita bisa bagikan linknya, jadi anak-anak bisa kerjakan di HP mereka, terus nanti ada penghargaannya, bisa kita gunakan juga untuk penilaian dan lain-lainnya. Kalau yang TTS yang tadi kan kita bisa kumpulkan manual. Kalau yang misalnya yang ini bisa nanti Bapak Ibu minta anak-anak screenshot saja hasilnya dikirim ke kita. Nah, ketika kita masuk ke ProProf Brain Games ini, kita wajib untuk daftar kalau yang ini. Kalau yang tadi kita tidak mendaftar sama sekali. Kita tidak harus masukin nomor HP, alamat email, dan lain-lainnya, tidak. Tetapi untuk yang ProProf ini, kita harus memasukkan email. Kan biasanya di laptop kita sudah selalu in email kita ya. Nah, kita bisa langsung tekan di bagian ini. Free, semua yang kita gunakan free. Kebetulan saya sudah ada account-nya, jadi saya akan langsung login di aplikasi tersebut. Kita nanti langsung masuk di login, karena saya sudah login. Kalau yang belum, bisa mendaftar terlebih dahulu menggunakan email. Kalau kita sudah masuk, nanti akan muncul nih nama kita, dan juga ada create game atau play game. Nanti play game itu untuk game yang sudah kita buat, tapi kita kan mau membuat. Jadi kita nanti memilihnya yang create game. Di sini sama dengan Puzzle Maker tadi, punya banyak aplikasi atau banyak pilihan game. Mungkin Bapak Ibu juga kenal di HP kita itu banyak sekali game, bisa cari model-model seperti ini. Oh, ternyata kita bisa buat sendiri nih. Nah, saya sama dengan yang pertama, masih mengambilnya adalah crossword. Kita tekan crossword-nya, lalu selanjutnya nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, hampir sama, tetapi ini lebih terstruktur. Kalau tadi kan yang mau jadi jawaban itu digabung satu kotak dengan pertanyaan. Kalau ini berbeda. Tapi kita mau isi dari atas dulu. Kita mengisinya dari namanya, lalu deskripsinya, lalu kata-kata yang menjadi kunci. Kalau tadi beberapa yang saya contohkan adalah ada Garuda Pancasila, rantai, lalu 5, dan lain-lainnya, kata-kata yang menjadi jawaban itu kan ditulisnya dalam satu kotak yang sama ya Bapak Ibu. Kalau di sini di kotak yang berbeda. Di sini untuk yang jawabannya tadi, misalnya Garuda tadi ya. Aduh, kalau pakai mouse susah banget. Kelihatan banget tulisan saya jelek begitu. Pokoknya ini Garuda, lalu di sini pertanyaannya. Lalu kita masukkan terus jawaban-jawaban dan pertanyaannya. Di sini baru ditampilkan 5 saja soalnya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung tambahkan dengan add more words. Misalnya, saya soalnya mau bikin 10. Kalau 5 terlalu sedikit begitu. Kita bisa tambahkan, jadi kita tambahkannya dengan cara add more words. Nanti dia akan keluar lagi, kotakan di sini 1, di sini 1. Begitu selanjutnya sampai soal kita habis. Setelah selesai menuliskan semua jawaban dan soalnya, kita bisa langsung create my game juga, sama seperti yang tadi. Nah, di sini saya mengambil untuk kegiatan pramuka kemarin. Contohnya di kegiatan pramuka di Strada kemarin ada tentang
sejarah gerakan pramuka. Guru-guru menjelaskan nih materinya hari ini kita belajar tentang sejarah gerakan pramuka, bla 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 begitu. Lalu dari materi itu saya ambil beberapa untuk digunakan sebagai TTS. Ada kepanduan, Desember, Agustus, Karana, Mandiri, Tuhan, 15, berkarya. Masih sama dengan yang tadi, ketika jawabannya itu 2 kata, kita tidak menggunakan spasi. Kalau tadi ada Garuda Pancasila, kita juga tidak gunakan spasi. Di sini ada 15. 15 ini juga kita tidak gunakan spasi. Nah, setelah terisi semuanya, mulai dari judul, perintah, katanya, pertanyaannya, kita langsung nanti di sini ada create my puzzle. Ini kebetulan saya karena file edit, jadi di sini saya pilihannya adalah save my game. Tetapi nanti Bapak Ibu kalau baru itu nanti adanya create my puzzle. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau untuk yang aplikasi yang ProProfs ini, kita tidak merubah tampilannya. Jadi dia nanti akan langsung membentuk sesuai dengan yang mereka buat. Sama, ada across, ada juga down, pertanyaan mendatar dan menurun. Nah, ini bisa kita langsung kerjakan. Ini tadi saya katakan bahwa kita akan membagikan linknya. Kalau yang ini tuh kita kerjakan membagikan link. Kalau kami di Strada, kami juga gunakan Google Classroom, lalu Learning Management System, itu kami bisa bagikan linknya di situ. Tetapi mungkin Bapak Ibu kalau ada WhatsApp group atau ada LMS lain mungkin yang digunakan di negeri, saya kurang tahu, bisa dibagikan juga linknya di situ. Jadi nanti link itu yang ditekan oleh anak-anak, nanti akan muncul soal ini, mereka mengerjakan, lalu selesai mengerjakan, mereka harus tekan submit. Selesai mengerjakan semua soalnya, mereka menekan submit. Lalu setelah submit nanti mereka akan diminta untuk menuliskan nama. Jadi ada berapa yang mereka benar dari soal-soal yang dibuat. Nanti mereka tuliskan namanya, memasukkan namanya, dan langsung dapat sertifikat dari aplikasi tersebut. Sertifikatnya tampilannya seperti ini kurang lebih. Kita nggak ngedit, kita nggak bikinin sertifikat buat mereka, tapi mereka sudah dapat sertifikat dari website ini. Di sini ada tulisan namanya, oh saya mengerjakannya dapat 100, jadi skornya 100. Kalau Bapak Ibu pengen anak-anaknya berikan hasilnya ke Bapak Ibu, bisa nanti di screenshot ya hasil sertifikatnya ya, dikirim ke Bapak Ibu gitu. Atau mungkin nanti jadiin status ya, nanti Bapak Ibu yang lihat seperti itu. Itu jadi apa ya, menyenangkan saja. Jadi anak-anak sekarang kan rata-rata sudah punya handphone sendiri juga. Jadi mereka bisa langsung kerjakan sendiri, bisa screenshot juga, ini hal yang mudah juga. Nah, agar lebih jelas, kita mau masuk ke tutorialnya. Saya juga mau bertutorial juga untuk yang ini. Sama, kita akan masuk juga menggunakan Chrome. Bapak Ibu boleh Chrome, boleh Mozilla, tergantung laptop Bapak Ibu yang tersedia aplikasi menggunakan browser apa. Ini kan yang masih yang tadi ya Bapak Ibu, saya langsung ketikkan saja di sini, di tempat menuliskan alamatnya di sini, saya tuliskan ProProfs. Nah, dia langsung muncul biasanya, ProProfs Game. Nah, tampilannya sama nih, ada begini, ada tulisannya online puzzle. Ini langsung kita klik saja. Lalu seperti yang saya katakan tadi, kalau kita belum pernah buat, saya putus-putus ya. Enggak, bagus, lancar. Oh, oke, baik. Ya. Oke. Nah, seperti tadi, ya Pak. Kalau belum pernah, ayo. Iya, kalau belum pernah, kita harus membuat akun kita dulu, Bapak Ibu. Kita masuk di ini nih, mendaftarkan ini, yang saya bilang tadi kita nggak bayar, free.
Bapak Ibu kalau masuk awal kita masuk yang ini. Lalu nanti Bapak Ibu masukkan email, lalu kita bikin password begitu untuk aplikasi ini. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah bikin, kita langsung ke login atau login. Saya tekan yang ini karena saya sudah ada ini ya akunnya, jadi Bapak Ibu nanti masuknya yang ini, masukkan emailnya, bikin passwordnya, nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk. Lalu login, saya masukkan email dan password yang sudah saya tentukan. Nah, di sini sekarang sudah ada nama saya. Saya besarkan sedikit ya. Di sini sekarang sudah ada nama saya dan juga ada pilihan create game yang tadi mau kita pilih. Create game, lalu kita pilihnya crossword. Nah, ini tampilan yang kosong. Mau kita isi pakai judulnya, pakai perintahnya, pakai kata kuncinya, dan soalnya. Kalau sudah tulis di tempat yang lain, di Word ataupun di PowerPoint seperti saya, tinggal di copy paste juga di sini. Ini saya buat yang seperti Garuda tadi ya, saya bikinnya Garuda Pancasila. Lalu di sini deskripsinya untuk pelatihan aja. Bapak Ibu boleh tuliskan perintahnya terserah. Lalu untuk soal-soalnya saya mau kopikan saja dari soal yang sudah saya buat tadi. Sebentar. Bapak Ibu nanti bisa bikin soalnya sendiri. Saya mau masukkan Garuda Pancasila. Di sini. Terus saya mau masukkan soalnya, lambang negara Indonesia adalah begitu terus sampai soal kita habis ya Bapak Ibu ya, saya ambil 5 saja. Sorry. Kalau Bapak Ibu mau tulis langsung soalnya juga tidak masalah. Kalau saya lebih enak saya bikin soal dulu di tempat lain, jadi di sini saya tinggal copy paste saja. Tapi kalau enak ngopinya ada enak yang aplikasi yang pertama tadi, tapi ya pasti ada plus minusnya. Kalau di aplikasi yang pertama tadi saya katakan bahwa kita nggak dapat sertifikat langsungnya, tetapi kalau di sini nanti kita bisa dapat tuh sertifikat langsungnya. Nah, saya udah mau 5 soal. Saya sudah mau 5 soal ya Bapak Ibu, ini sudah 5 soal saya masukkan. Kalau Bapak Ibu butuh soal lagi, tambahan lain, bisa add more word. Bapak Ibu bisa tambahkan dengan add more word. Kalau merasa soalnya sudah semua, kita mau cek dulu. Judul sudah, deskripsinya sudah, ininya sudah sesuai, baik pertanyaan maupun clue-nya. Lalu selanjutnya kita create my game. Lalu kita tunggu, akan muncul nih bahwa game kita sudah siap untuk dimainkan. Maka kita mau play game. Bagaimana caranya kalau kita mau membagikan? Ini mudah sekali Bapak Ibu. Ini kan sekarang kita sudah ada di tampilan yang tadi ya Bapak Ibu ya, yang soal kita udah dijadikan TTS nih. Ada 2 yang mendatar, ada 3 yang menurun. Soalnya sudah jadi TTS. Bapak Ibu mau bagikan ke orang lain, Bapak Ibu mau bagikan ke teman-teman, mau bagikan ke murid yang posisinya sedang di rumah, mau dibagi lewat link
mau dibagi lewat WA misalnya, atau Bapak Ibu mau taruh di LMS atau mau taruh di Google Classroom begitu. Yang kita copy yang ini, yang atas sendiri. Nih, ada link di bagian ini, kita tinggal blok saja atau kita pencet sekali dia langsung akan ngeblok. Lalu ini kita copy. Selanjutnya saya mau pastekan di chat Zoom ya, untuk coba saja, Saya kirim ke semua orang di Zoom. Nah, itu tadi saya mengirim linknya. Sama, Bapak Ibu nanti kalau mau membagikan itu ke WA, tinggal ini tadi di-copy, ya kan? Lalu dibagikan, mau ke WA, mau ke mana saja, atau mau sekedar iseng-iseng, Bu, saya mau mainan sama teman-teman saya di Facebook nih, bikin-bikin seperti ini biar mereka coba juga. Silahkan, itu jadi suatu hal yang mengasihkan juga. Lalu kalau mengerjakannya bagaimana? Kalau ini mengerjakannya secara online Bapak Ibu. Jadi kita tekan aja kotak mana. Ketika kita menekan kotaknya, kotak yang kita tekan itu nanti di sebagian soal akan ada abu-abunya. Nah, di sini padi dan kapas adalah simbol sila ke-5, maka kita akan tulis 5. Kita selesaikan semuanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin nanti mau ngajarin anak-anak didiknya, Bapak Ibu bisa bikin tutorial juga nih. Yang selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah tanggal 17 Agustus. Nanti anak-anak mengisi seperti ini ya Bapak Ibu. Lalu ini simbol Pancasila sila kedua adalah, kalau mereka ada yang nggak bisa, lalu mereka tekan submit pun tetap bisa. Jadi mau dijawab semua, dijawab satu, tetap bisa disubmit. Nah, ini saya mau satu tidak saya masukkan ya Bapak Ibu, jadi saya jawab 4 pertanyaan saja. Di sini ada waktunya juga mengerjakan. Di sini sebenarnya bisa di-print, tetapi kalau untuk yang Pro-Profs ini saya lebih sarankan untuk digunakan secara online. Nah, selanjutnya kita submit, karena udah saya jawab semua, saya submit nih. Nah, saya dapat nilai 80 Bapak Ibu. Di sini terlihat 80/100, skor maksimalnya 100, saya menjawab 4 soal, 1 soal saya salah karena tidak saya isi. Di sini diminta untuk memasukkan nama. Saya memasukkan nama nih. Untuk dituliskan di sertifikat yang akan saya dapat dari aplikasi ini. Lalu selanjutnya submit lagi. Tarat, saya dapat skor 80 dari Garuda Pancasila Crossword. Seperti itu. Ini bisa kita screenshot seperti itu, atau bisa langsung dibagikan ke Facebook, Twitter, Reddit, atau mungkin kita mau play lagi. Oh, saya nggak mau, saya maunya dapat nilai 100, saya mau mainkan lagi. Seperti itu. Jadi ada 2 yang saya gunakan, yaitu Puzzle Maker dan Pro-Profs ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang mau bertanya kepada Ibu Rani. Terima kasih banget, bagus. Nanti saya aku praktekin. Iya. Oh ya, saya ngiklan boleh ya Pak Supianto ya? Bu Sri, saya juga mau ngiklan ini. Saya ada channel YouTube saya, nanti saya taruh di text box. Saya taruh di text box, mungkin kalau misalnya membutuhkan, saya juga ada beberapa tutorial juga, mungkin Bapak Ibu membutuhkan, termasuk yang saya praktekkan hari ini. Saya kirim linknya ada di chat Zoom. Sebentar. Tunggu.
baru dicari. Ya. Silahkan Bapak Ibu boleh kunjungi channel saya, boleh di-subscribe juga. Saya nanti tambah senang kalau banyak subscribernya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau mungkin ada yang mau mempraktekkan? Tadi sudah Pak Supianto mempraktekkan juga, Bu Erlina mempraktekkan. Silahkan Bapak Ketua Gugus mempraktekkan, Bapak Imam. Pak Iman, ayo yang lain silakan. Ibu Dewayani. Jadi aplikasi ini kan memudahkan kita ya Bapak Ibu, daripada kita kok mau bikin game buat anak-anak harus garisin satu-satu, aduh rasanya sekarang sudah nggak zamannya gitu ya. Oh ya, Bu Erlina juga sudah membuat juga ya Bu ya. Nah, Mungkin Bu Erlina Putri ada yang mau ditanyakan? boleh ditampilkan lagi Bu, biar teman-temannya juga tahu yang tadi udah Ibu buat. Jadi bukan saya aja yang buat, tapi Ibu sudah buat tab-nya tadi. Oke. Apa? Karena pakai tab saya bikinnya. Iya. Nah, Ibu buat sendiri, Ibu isi sendiri juga nggak apa-apa. Baru aja bikin. Ya. Tadi Bapak Iman Hermana juga bikin. Ayo Pak, tampilin Pak, apa yang kurang bisa ditanyakan Pak. Silakan yang lain. Oh Pak, ini siapa ya namanya? Jalu 2. Bikin juga ya Pak, mudah ya Pak? Oh, bentar. Mungkin itu saja Bu, kalau dari saya, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri, lalu Bapak Ibu mungkin yang membutuhkan tutorialnya, saya sudah bagikan linknya, silahkan boleh mengunjungi channel saya. Terima kasih. Masya Allah, bagus banget. Terima kasih Bu Rani, Perwita, atas ilmunya dan mudah-mudahan memudahkan kepada kita semua untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Mungkin masih ada kesempatan untuk bertanya. Kan ini sesinya tanya jawab, sudah selesai, sudah semuanya. Ayo Bapak Ibu silakan. Selain Ibu Erlina Putri, Pak siapa tadi? Jadi 2 tuh Pak Ismail ya, Bapak Ismail. Dari 1 Ibu Dewi Dewayani. Nah, begitu aja ya Ibu Rani ya. Terima kasih Ibu Rani. Mudah-mudahan bermanfaat buat guru-guru kita semua. Ya. Untuk meningkatkan acara selanjutnya, yang ke-7 penutup atau doa oleh Bapak Abdul Kholik. Kepada Pak Abdul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, mari kita tutup doa acara ini dengan doa bersama. Sebelum berdoa, marilah kita membaca istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain.
Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afina wa yukafi ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata min ru'atil hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma afina fi abdadina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto Bu Erlina.